warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Mirawati, NIM 121190021 dari Lug B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah praktikum yang berjudul esterifikasi asam asetat dengan etanol. Oke, good people, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, tujuan dari percobaan esterifikasi asam asetat dengan etanol yaitu sintesa asam karboksilat dengan gugus fenol. Nah, teman-teman, apa sih esterifikasi itu? Esterifikasi merupakan reaksi pembuatan ester. Reaksi tersebut bersifat reversibel atau bolak-balik. Ester berasal dari suatu campuran asam organik dan alkohol. Kebalikan dari reaksi tersebut dikenal dengan reaksi hidrolisa atau peruraian ester menjadi alkohol dan asam. Secara umum, reaksi esterifikasi dapat dituliskan sebagai berikut. RCOOH ditambah R aksen OH, reaksi bolak-balik RCOO R aksen ditambah H2O. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang berlangsung secara lambat, sehingga dibutuhkan penambahan asam mineral sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi. Asam mineral yang digunakan adalah asam sulfat pekat atau asam klorida kering. Teman-teman, asam organik yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu asam asetat. Apa sih asam asetat itu? Asam asetat atau CH3COOH atau lebih dikenal dengan asam cuka adalah suatu senyawa yang berwujud cairan, tidak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam, dan dapat larut dalam air, alkohol, gliserol, ester. Nah, pada tekanan atmosferik, titik didihnya mencapai 117,9 derajat Celcius. Asam asetat merupakan nama dagang dari asam etanoat. Kemudian, alkohol yang akan digunakan pada percobaan ini yaitu etil alkohol. Apa sih etil alkohol itu? Etil alkohol merupakan monoalkohol suku kedua. Atom C-nya tuh ada 2, sehingga senyawanya itu C2H5OH. Nah, etil alkohol ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai alkohol biasa. Pada suhu kamar, etil alkohol merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan mudah menguap pula. Etil alkohol tidak beracun, namun dapat membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk. Etil alkohol merupakan nama dagang dari etanol. Kemudian, dari reaksi campuran antara asam etanoat dan etanol akan menghasilkan etil asetat yang merupakan ester. Apa itu etil asetat? Etil asetat atau senyawa CH3COO-C2H5 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, merupakan cairan jernih. Kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, berbau khas. Yang keempat, mudah menguap. Yang kelima, merupakan
pelarut polar menengah, yang keenam tidak beracun, yang ketujuh tidak higroskopis. Selain itu, etil asetat juga dapat digunakan sebagai pelarut tinta atau cat, perekat, resin, bahan aditif untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin, bahan baku kosmetik, bahan baku parfum, dan bahan baku kimia serbaguna lainnya. Etil asetat merupakan nama dagang dari etil etanoat. Nah, teman-teman, reaksi esterifikasi dari campuran antara asam asetat dan etanol dapat dituliskan sebagai berikut. CH3COOH ditambah C2H5OH, reaksi bolak-balik, CH3COO C2H5 ditambah H2O. Nah, teman-teman, untuk memperbesar hasil esterifikasi, maka kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan. Yang dapat dilakukan dengan cara memperbesar konsentrasi asam asetat atau etil alkohol, atau melakukan pengikatan terhadap molekul air, yaitu dengan menambah asam sulfat pekat atau asam klorida kering. Oke, good people. Kemudian, metode percobaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, memasukkan 15 ml asam asetat glasial atau asam asetat pekat, 10 ml etil alkohol 95%, 6 tetes asam sulfat pekat, dan 3 buah batu didih ke dalam labu distilasi. Nah, pada percobaan ini memakai asam asetat pekat, artinya memiliki konsentrasinya yang besar. Nah, yang mana apabila konsentrasi asam asetat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni ke produk. Produknya yaitu ester. Sehingga dapat memperbesar hasil esterifikasi. Nah, kemudian tujuan penambahan asam sulfat pekat yaitu sebagai katalisator, yakni untuk mempercepat reaksi karena reaksi pada esterifikasi berjalan dengan lambat. Selanjutnya, tujuan penambahan 3 buah batu didih yaitu untuk meratakan panas sehingga panas akan tercampur pada seluruh bagian larutan sebab dari timbulnya gelembung-gelembung kecil yang diakibatkan oleh batu didih akan menangkap udara yang berada pada larutan, kemudian akan dilepaskan ke seluruh permukaan. Nah, kemudian langkah kedua yaitu mereflaks larutan yang sudah dibuat selama 1 jam pada suhu 70 derajat Celcius dengan menggunakan pemanas air. Nah, tujuan dari pemanasan campuran larutan menggunakan metode reflux ini karena reflux digunakan untuk mempercepat reaksi dengan cara memanaskan larutan, tetapi tidak mengurangi jumlah larutan yang ada. Langkah ketiga yaitu mendinginkan sebentar larutan yang sudah dipanaskan tadi, kemudian mendistilasi larutan selama setengah jam pada suhu 70 derajat Celcius sampai semua etil asetat menguap sebagai distilat. Teman-teman, tujuan dari dilakukannya distilasi yaitu untuk memisahkan antara senyawa etil asetat dengan air untuk mendapatkan etil asetat yang murni.
mengapa harus pada suhu 70 derajat Celcius ya? Alasannya karena pada suhu 70 derajat Celcius merupakan titik didih etil asetat, sehingga liquid yang keluar dari alat destilasi menuju Erlenmeyer yaitu etil asetat. Mengapa etil asetat? Karena etil asetat titik didihnya lebih rendah daripada air, yaitu 77,1 derajat Celcius, sedangkan air 100 derajat Celcius. Nah, langkah yang keempat yaitu menetralkan larutan dengan menambahkan natrium karbonat 5% hingga mendekati pH 7. Diceknya menggunakan kertas pH. Tujuan diberi beberapa tetes natrium karbonat 5% pada larutan etil asetat yaitu untuk menetralkan hasil distilasi, karena kemungkinan masih terdapat keasaman pada etil asetat yang berasal dari penambahan asam sulfat pekat tadi. Nah, untuk mengeceknya menggunakan kertas pH. Kertas pH akan berubah warnanya menjadi warna hijau ketika dicelupkan pada larutan netral. Langkah yang kelima yaitu memindahkan larutan ke corong pemisah dan menambahkan larutan CaCl2 jenuh, kemudian memisahkan lapisan ester yang terbentuk. Nah, tujuan penambahan CaCl2 yaitu untuk memisahkan senyawa etil asetat, sehingga ion Ca2 dapat menarik ion-ion karbonat yang membentuk garam. Reaksi yang terjadi yaitu Na2CO3 ditambah CaCl2 menjadi CaCO3 ditambah 2NaCl. Nah, teman-teman, garam-garam tersebut dapat dipisahkan dengan mudah dari produk etil asetat karena CaCO3 dan NaCl membentuk endapan yang berada di dasar wadah karena memiliki massa jenis yang lebih besar daripada etil asetat. Teman-teman, langkah yang keenam yaitu memurnikan etil asetat menggunakan MgSO4 kristal sebanyak 1 gram. Tujuan ditambahkannya MgSO4 kristal yaitu untuk memurnikan larutan etil asetat dengan mengikat sisa air yang masih terkandung dalam etil asetat, sehingga akan didapatkan larutan etil asetat yang murni. Larutan etil asetat yang murni dituangkan ke dalam gelas ukur untuk diukur besar volume dan masanya. Langkah yang terakhir yaitu mencatat hasil yang diperoleh. Berdasarkan percobaan kelompok 1 loop B pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 diperoleh hasil yang pertama, massa etil asetat yaitu 10,66 gram. Yang kedua, volume etil asetat yaitu 12 ml. Dan berat jenis percobaan yaitu 0,888 gram per mili. Nah, berat jenis ini didapat dari pembagian massa etil asetat oleh volume etil asetat. Yang keempat yaitu warna larutannya yaitu bening. Dan yang kelima yaitu bau.
Baunya itu khas, sangat menyengat, seperti bau balon. Oke, good people, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang bersifat membangun boleh disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.